Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Ramadhani, nomor 07201113313 dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Pembuatan video kali ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar antropologi budaya yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Adib. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep perkawinan, namun tidak secara keseluruhan, yaitu melainkan dengan dua poin penting saja. Yaitu yang pertama adalah pembatasan jodoh dalam perkawinan, lalu yang kedua adalah syarat-syarat perkawinan. Sebelumnya perkawinan itu apa sih? Perkawinan itu merupakan salah satu fase terpenting dalam kehidupan kebudayaan manusia. Perkawinan merupakan salah satu bentuk kontrak sosial antara laki-laki dengan wanita untuk menjalin kehidupan bersama serta untuk memenuhi hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya di dalam perkawinan ini terdapat beberapa poin penting, tetapi saya akan membahas dua saja seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah pembatasan jodoh dalam perkawinan. Dapat kita ketahui bahwa kehidupan kebudayaan masyarakat di seluruh dunia ini terdapat larangan-larangan atau batasan dalam memilih jodoh. Bahkan di negara kita sendiri yang dikenal oleh dunia, kita memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama, seperti itu ya. Jadi perkawinan ini banyak sekali batasan-batasannya. Sebagai contoh yaitu pada masyarakat Jawa, ini terdapat dua versi, yaitu yang masyarakat Jawa perkotaan itu hampir tidak ada larangan dalam pemilihan jodoh, kecuali dengan saudara kandung dan sepupu. Namun pada masyarakat Jawa yang tradisional itu terdapat berbagai larangan lainnya yang harus ditaati, seperti dalam aturan weton yang kita ketahui. Lalu kemudian mitos perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga, atau anak pertama atau sistem anak pertama, dan juga mitos perkawinan dengan arah tempat tinggal, yaitu kita sebut sebagai ngalor ngulon. Lalu selanjutnya terdapat pembatasan jodoh, yaitu menurut adat eksogami dan endogami. Adat eksogami ini menentukan bahwa seseorang harus menikah dengan orang yang tinggal di luar batas lingkungannya. Lingkungannya ini yang dimaksud seperti keluarga, suku, desa, atau sebagainya seperti itu. Perkawinan semacam ini dapat kita temui pada masyarakat Minangkabau di Indonesia. Perkawinan eksogami dilakukan dengan mengambil jodoh yang berasal dari luar sukunya, karena mereka menganggap bahwa orang yang masih satu suku dengan dirinya merupakan saudara. Sedangkan yang kedua adalah adat endogami. Adat endogami ini merupakan lawan dari eksogami, yaitu menentukan seseorang menikah harus dengan orang yang satu lingkungan dengan dirinya. Lingkungan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, baik keluarga, suku, desa, atau apapun itu. Perkawinan semacam ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Tenganan di Bali. Perkawinan harus dilakukan antara laki-laki dengan perempuan Tenganan. Apabila laki-laki atau perempuan tersebut menikah dengan orang yang berasal dari luar masyarakat Tenganan, maka keduanya ini tidak diakui lagi sebagai warga desa Tenganan. Lain lagi dengan adat masyarakat Batak Toba. Mereka menganggap baik perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan anak wanita saudara pria dari ibunya. Perkawinan semacam ini biasanya disebut sebagai perkawinan sepupu silang atau cross-spousal marriage. Perkawinan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah yang berbentuk asimetris, lalu yang kedua adalah yang berbentuk simetris. Untuk yang berbentuk asimetris ini, pengertiannya adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya satu arah saja, atau dengan kata lain, ini selalu berlangsung dengan saudara sepupu dari pihak ibu, sedangkan jarang atau tidak sama sekali dengan saudara sepupu dari pihak ayah. Sedangkan yang kedua yaitu yang berbentuk simetris, yang berbentuk simetris ini cenderung dikatakan seimbang. Jadi
perkawinan ini bergantian dilakukan dari saudara sepupu pihak ibu, tetapi terkadang juga antara saudara sepupu silang pihak ayah. Namun perkawinan antara sepupu silang seperti ini sekarang tidak lagi diidam-idamkan oleh para pemuda Batak. Menurut data dari ahli antropologi Tata Karo, Mas Ri Singarimbun, yang pernah meneliti masyarakat desa Kuta Gamber di Tanah Pinem, menemukan bahwa saat ini hanya 5,3% dari seluruh perkawinan di desa tersebut dilakukan sesuai dengan adat perkawinan yang diidam-idamkan pada zaman dahulu. Sedangkan di desa Lintong, Nihuta, Bali B hanya 2,3% dari semua perkawinan yang merupakan perkawinan ideal seperti zaman dahulu. Jadi sangat sedikit sekali saat ini perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti adat orang-orang zaman dahulu. Selain pembatasan yang ada dalam setiap suku tersebut, di Indonesia sendiri diatur juga dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang perkawinan yang dilarang, yaitu antara dua orang yang meliputi, pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Lalu yang kedua adalah berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Lalu yang ketiga adalah berhubungan semenda, yaitu dengan mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri. Lalu yang keempat adalah berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Lalu yang kelima adalah berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Lalu yang terakhir adalah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Sedangkan untuk di luar negeri sendiri, yaitu contohnya saja kita ambil di Amerika. Perkawinan di sana ada perkawinan yang dilarang, yaitu antara saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Selain itu, beberapa waktu yang lalu terdapat perkawinan yang ini tidak boleh dilakukan, yaitu antara orang kulit putih dan orang kulit hitam atau orang negro, baik secara hukum maupun secara lingkungan. Namun saat ini perkawinan tersebut sudah hampir hilang atau peraturannya sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Lalu perkawinan lainnya yang dilarang di Indonesia adalah perkawinan sejenis, baik antara laki-laki dengan sesamanya atau kita biasa sebut gay atau perempuan dengan sesamanya, yaitu biasa kita sebut lesbian. Perkawinan ini sangat ditentang oleh institusi agama. Namun di beberapa negara Eropa seperti di Inggris dan Belanda, perkawinan seperti ini telah diakui dan negara melegalkan pernikahan seperti ini. Poin kedua adalah syarat-syarat perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan antara dua orang, yaitu pria dan wanita, setidaknya perkawinan ini memenuhi 3 syarat yang telah ditentukan oleh budaya. 3 syarat tersebut adalah mas kawin, pencurahan tenaga untuk kawin, serta pertukaran gadis. Yang pertama yaitu mas kawin atau bride price. Secara umum, mas kawin merupakan sejumlah harta atau materi yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau kepada kerabat perempuan yang akan dinikahinya. Substansi pemberian mas kawin ini berasal dari anggapan untuk ganti rugi atas keluarga pihak perempuan, karena dianggap keluarga pihak perempuan ini mengalami kerugian karena kehilangan seorang gadis dari keluarga tersebut. Menurut G.A. Wilken, mas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memuaskan hati dan meredam rasa dendam karena salah satu gadis dari keluarga tersebut dilarikan. Untuk mengenai ukuran besar kecilnya dan jenis mas kawin ini, setiap budaya memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu, pada masyarakat berburu dan meramu, binatang buruan atau hewan peliharaan ini dapat dijadikan sebagai mas kawin. Berbeda lagi dengan kelompok etnik di Nusa Tenggara Timur,
Mas kawin yang diberikan ini dapat berupa hewan seperti kuda, kerbau, dan kambing. Lalu gading gajah, gelang dari gading gajah, dan perhiasan emas motif tradisional serta uang juga dapat dijadikan sebagai mas kawin. Pemberian mas kawin tersebut tidak serta-merta langsung diterima ya oleh pihak perempuan, akan tetapi pihak perempuan juga harus mengimbanginya dengan harta pemberian balasan. Harta ini biasanya berupa kain tradisional, tenunan sendiri, dan bahan pangan mentah maupun matang. Ini dikutip dari buku Hans Jedey tahun 2005. Lalu selanjutnya ada pada masyarakat Donggo di Sumbawa Timur, mas kawin yang diberikan ini berupa rumah yang dibangun oleh pihak pria beserta kerabatnya. Kemudian rumah tersebut diangkat dan diletakkan di halaman rumah si calon mempelai perempuan. Selain itu, terdapat tradisi wa'acai atau pengantaran mahar atau mas kawin. Uh, Tradisi ini hukumnya wajib bagi laki-laki untuk mengantarkannya kepada pihak perempuan. Beberapa harta yang harus diserahkan yaitu berupa uang tunai untuk pelaksanaan upacara pernikahan, disertai hewan-hewan seperti kambing, kuda atau sapi, ayam, serta bahan-bahan lainnya seperti beras dan kayu bakar. Selain itu, pihak laki-laki juga menyerahkan kain hitam, perhiasan anting-anting, gelang, kalung, dan manik-manik. Ini ditulis oleh Herianti Darsono dalam Kunjara Ningrat tahun 1993. Kemudian selanjutnya adalah selain berfungsi sebagai pengganti kerugian, mas kawin ini juga memiliki fungsi sebagai syarat perkawinan. Seperti dalam perkawinan menurut agama Islam, mas kawin ini merupakan salah satu hal yang wajib yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jumlah mas kawin dalam Islam ini tidak ditentukan, sehingga terkadang jumlahnya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pihak keluarga. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah karena mas kawin ini sebagai tanda kesalihan antara dua mempelai tersebut. Biasanya mas kawin ini berupa seperangkat alat sholat, kitab suci, Al-Quran, dan sejumlah uang. Lalu, kemudian secara antropologis, dalam hal yang memberi dan menerima mas kawin, terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah mas kawin diserahkan kepada kerabat perempuan dengan atau tanpa diterangkan siapa yang menerima mas kawin tersebut. Lalu yang kedua adalah mas kawin diberikan langsung kepada si perempuan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mas kawin diberikan kepada perempuan itu sebagian, lalu sebagian yang lainnya kepada kerabat perempuan tersebut. Lalu syarat yang kedua adalah pencurahan tenaga untuk kawin atau biasa disebut bride service. Bride service ini merupakan adat yang dilakukan untuk melamar seorang perempuan dengan bekerja untuk kehidupan sehari-hari si perempuan tersebut. Munculnya bride service ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu berhubungan dengan adat menetap uksuri lokal dan viri lokal. Terus kemudian mahalnya mas kawin, ketidakmampuan pihak laki-laki dalam ekonominya, serta hukum waris untuk laki-laki. Adat menetap uksuri lokal sendiri menyatakan bahwa suami istri harus tinggal di sekitar kediaman kerabat istri. Adat ini dapat dijumpai pada masyarakat yang menganut sistem matri lokal. Sedangkan dalam adat viri lokal, apabila seorang ayah mempunyai satu anak perempuan, maka ia akan mengambil laki-laki yang tidak mampu untuk mengumpulkan mas kawin. Kemudian laki-laki tersebut membantu mengurus keperluan anak perempuannya tersebut. Kemudian pada saat nanti laki-laki tersebut sudah selesai masa kerjanya, maka ia akan dijadikan menantu dan mendapatkan warisan dari mertuanya atau ayah dari si perempuan tersebut. Di Indonesia sendiri istilah bride service berbeda-beda di setiap daerah. Seperti di Lampung itu disebut sebagai ambil anak, sedangkan di Jawa disebut sebagai ngengar, dan di Bali disebut sebagai sentana. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah pertukaran gadis atau bride exchange. Adat ini mensyaratkan
calon pengantin laki-laki untuk menyiapkan anak perempuan dari saudaranya sendiri yang bersedia untuk dikawinkan dengan saudara laki-laki dari calon pengantin perempuan. Ada seperti ini sangat jarang ditemukan ya, bahkan di seluruh dunia ini sangat jarang ditemukan. Namun terdapat beberapa suku bangsa seperti di Australia, di Papua yaitu pada masyarakat Arso, dalam suku bangsa Melanesia, dan beberapa di Afrika serta Amerika Selatan. Namun saat ini ada tersebut sudah tidak berlaku lagi sepertinya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya 3 faktor, yaitu yang pertama karena adanya proses demokratisasi dalam memilih jodoh. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini bebas dalam memilih jodohnya. Lalu yang kedua adalah interaksi antar masyarakat suku bangsa. Lalu yang ketiga adalah pengaruh pendidikan formal. Kami selaku penyusun konten video ini menyatakan 1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Yang kedua, seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak dimaksudkan untuk mengolah isu-isu tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi tentang ilmu antropologi.